Perkenalkan, nama saya Adi Dharma Nugraha Sitepu. Saya dari kelas MNJ 23C. NPM saya 23411 032. Saya di sini akan mengerjakan tugas ilmu ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan tentang batas-batas ilmu ekonomi mikro. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, batas-batas ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dalam ilmu ekonomi mikro, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yuk, simak batasannya berikut ini. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi mikro. Definisinya yaitu ilmu ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Melalui analisis ini, ilmu ekonomi mikro membantu penjelasan bagaimana individu dan perusahaan memaksimalkan kepuasan dan keuntungan dari sumber daya yang dimiliki. Tujuan ilmu ekonomi mikro. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu tujuan utama ilmu ekonomi mikro adalah memahami mekanisme di balik pengambilan keputusan individu dan perusahaan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan pemahaman ini, ilmu ekonomi mikro dapat memberikan wawasan tentang cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Dan prinsip-prinsip ilmu ekonomi mikro. Ada 3 prinsip utama dalam ilmu ekonomi mikro, yaitu prinsip kesempatan, prinsip biaya, dan prinsip keunggulan komparatif. Prinsip kesempatan menekankan pentingnya memilih alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip biaya menyoroti konsep bahwa setiap keputusan berimplikasi pada satu biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip keunggulan komparatif menyatakan bahwa individu atau perusahaan harus faktor pada kegiatan mereka yang mereka lakukan lebih baik dibandingkan orang lain. Dan di dalam ilmu ekonomi mikro juga yang utama ada pembahasan tentang penawaran dan permintaan. Dalam ekonomi mikro, penawaran dan permintaan adalah konsep yang penting. Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang siap dijual oleh produsen suatu tingkah harga tertentu. Sedangkan permintaan adalah kuantitas barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Interaksi antara penawaran dan permintaan akan menentukan harga dan jumlah barang yang diproduksi. Harga dan elastisitas. Harga adalah faktor penting dalam ekonomi mikro. Harga menentukan jumlah barang yang akan diberikan oleh konsumen dan juga barang yang akan diproduksi oleh produsen. Elastisitas harga adalah konsep yang mengukur sejauh mana perubahan
dalam harga mempengaruhi perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas yang tinggi menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas yang rendah menunjukkan sensitivitas yang rendah. Produksi dan biaya. Nah, produksi dan biaya berbeda ya. Tapi sama, tapi berbeda. Tapi produksi adalah proses mengubah input menjadi output dalam ekonomi mikro. Analisis produk melibatkan konsep-konsep seperti fungsi produksi, tingkat produksi optimal, dan efisiensi produksi. Produsen perlu memahami hubungan antara input dan output untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Biaya. Biaya adalah faktor penting dalam kegiatan produksi. Biaya produksi meliputi biaya input seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Produsen perlu memperhitungkan biaya produksi dalam mengembalikan keputusan tentang tingkat produksi yang optimal dan harga jual yang menguntungkan. Dan yang terakhir ada pasar persaingan sempurna. Yaitu pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjualan dan pembelian yang memperdagangkan produk yang serupa. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk pasar yang penting dalam ekonomi mikro. Dalam pasar ini tidak ada penjualan atau pembelian tunggal yang mempengaruhi harga. Selain itu, produk yang diperdagangkan di pasar ini harus homogen. Artinya, tidak ada perbedaan kualitas antara produsen. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.